Misteri Pabrik Gula Kedung Selo. 2 hari yang lalu, siluet manusia bertanduk terlihat di dekat gedung tua bekas pabrik gula di desa Kedung Selo. Menurut kesaksian warga, sempat tercium bau amis darah dari dalam gedung. Kemudian terdengar raungan suara-suara, menyusul ditemukannya 2 korban meninggal dari warga di sekitar lokasi. Kejadian ini bermula saat 3 warga desa yang baru pulang berkebun mendengar dentuman keras seperti bunyi letusan meriam. Menjelang malam, saat tiba-tiba turun hujan deras, dan sewaktu ketiganya mendekati lokasi gedung, peristiwa naas itu pun terjadi. Pak Deharso sebagai kepala desa meminta polisi menyelidiki kejadian yang meresahkan masyarakat itu. Terlebih, 2 warga desanya menjadi korban dan 1 orang lagi tengah menjalani perawatan mental akibat trauma. Kekhawatiran Pak Deharso membuatnya ikut membantu kepolisian menyelidiki peristiwa tersebut. Ia mencoba meminta keterangan dari Karyono, satu-satunya saksi yang selamat. Tubuh Karyono bergetar hebat kala Pak Deharso bertanya kejadian mengenaskan itu. Mulutnya kaku dan wajahnya seketika pucat pasi. Ia mencoba membuka mulutnya, tetapi kata-kata tertahan di kerongkongan. "Tanto Saipul tewas," suara yang keluar dari bibir Karyono seperti berdesis. Tak lama ia pingsan setelah mengalami kejang-kejang, hingga 2 orang perawat bergegas membawanya kembali masuk ke bilik perawatan. Isu yang beredar di masyarakat kian liar. Berhembus cerita-cerita tentang gedung tua bekas pabrik gula itu yang dikenal angker. Dan sebelum peristiwa itu terjadi, warga sering melihat penampakan makhluk halus semacam kuntilanak dan genderuwo di sana. Kemudian dikait-kaitkan dengan cerita kecelakaan kerja di pabrik itu tempo dulu, di mana terdapat beberapa kejadian pekerja tewas terjepit mesin dan jatuh dari atas gedung saat renovasi. Namun, kisah yang paling meresahkan adalah peristiwa kematian pemilik pabrik yang tragis, perampokan dan pembunuhan keji yang menimpa keluarga Menir, Philip, De Vries, dan seluruh keluarganya. Mayat mereka ditemukan di belakang pabrik dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan kondisi terikat dan tubuh penuh luka sayatan. Luka yang sama yang merenggut nyawa 2 orang warga desa, Saipul dan Tanto. Gatot, seorang tokoh masyarakat, tengah berbicara di dalam warung kopi milik Bude Lasmi. Ia menghimbau warga tidak lagi mendekati bangunan bekas pabrik gula tersebut. "Sudah cukup, 2 warga kita jadi korban arwah gentayangan. Gak usah coba-coba ambil besi di sana. Gak usah ambil rumput dekat-dekat gedung itu lagi," ucapnya. "Sepakat lah wong mbah kakung saya pernah diketawain kuntilanak di situ," seru salah seorang warga. Genap 100 tahun sejak tragedi kematian pemilik pabrik, berhembus desas-desus bahwa arwah gentayangan itu tengah menuntut balas. Warga desa percaya arwah Menir Philip tak tenang karena misteri kematiannya tak pernah terungkap. Meskipun Pak Deharso buru-buru membantah kabar burung yang beredar di masyarakat, namun sebelum kematian 2 warga desa di lokasi itu terpecahkan, akan sia-sia memberikan pengertian pada warga. Pak Deharso yakin jika peristiwa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan fenomena mistis. Di depan bangunan pabrik tua itu ia berdiri dan membayangkan peristiwa yang dialami oleh Karyono, Saipul, dan Tanto. Bau amis darah sesekali masih tercium di lokasi, namun tak ada cecaran darah ataupun petunjuk apapun di sana. Gemericik gerimis sisa dari hujan deras selama 2 hari yang belum reda membuat Urung masuk lebih dalam ke area pabrik. Ia menatap kosong pada sebuah ruangan yang tertutup puing-puing bata di sekitarnya. "Pak Lurah, hasil penyelidikan kasus sudah keluar. Sore ini kami undang Bapak ke kantor Polres Kedung Selo." Suara AKBP Teddy terdengar dari ujung telepon. Di dalam sebuah ruangan kantor Polres, Pak Deharso tengah berbicara dengan AKBP Teddy. Terlihat mereka begitu serius membolak-balik laporan hasil investigasi.
hasil otopsi, dan beberapa lembar foto di dalam map berwarna merah. Kasus ini erat kaitannya dengan beberapa kasus pencurian sapi dan kerbau di desa sebelah. Namun, belum ada tersangka yang teridentifikasi, ungkap AKBP Teddy. Sudah saya duga, ini tak ada hubungannya dengan peristiwa mistis, ucap Pak De Harso. Namun, kasus ini masih belum menunjukkan titik terang. Kami masih butuh keterangan saksi, tutup AKBP Teddy. Balai Kesehatan Kedung Selo malam itu ramai dikunjungi tokoh-tokoh desa dan pihak kepolisian. Beberapa warga yang penasaran terlihat berada di luar pagar. Karyono, satu-satunya saksi kunci yang mampu membuka tabir misteri di pabrik gula Kedung Selo, kini masih dalam kondisi trauma. Tubuhnya tak berhenti gemetar dan belum bisa diajak bicara, hingga AKBP Teddy urung mengambil keterangan saksi. Suasana tiba-tiba menjadi heboh. Karyono histeris dan berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk tak tentu arah. Matanya melotot, seakan menatap hantu. Goncangan tubuhnya tak beraturan. Perawat kewalahan menenangkan Karyono, sampai-sampai Pak De Harso turun tangan ikut memegangi tubuh Karyono. Dipicu kerumunan warga dan tokoh masyarakat di teras Balai Kesehatan Mental, Karyono menjadi histeris setelah melihat mereka di balik jendela. Teriakannya tak henti terdengar sampai keluar. Gatot terlihat membuang puntung rokok dan beranjak pergi dari teras Balai Kesehatan. Ia melangkah terburu-buru dan diikuti oleh beberapa warga lainnya. Malam itu, teriakan Karyono memang membuat suasana desa semakin mencekam. Keesokan harinya, Pak De Harso kembali berkunjung ke Balai Kesehatan. Ia datang bersama seorang petugas polisi yang hendak memindahkan Karyono ke fasilitas kesehatan mental di kota. Hal itu dilakukan atas saran AKBP Teddy agar Karyono mendapatkan perawatan yang lebih baik, dengan harapan dapat mempercepat proses penyembuhan. Baru saja Pak D tiba di Balai Kesehatan, beliau dikejutkan oleh teriakan panik perawat dari bilik pasien. Lengkingan panjang Suster Setiawati terdengar histeris dari dalam bilik perawatan. Pak De Harso yang tiba di sana tak dapat menahan kengerian dalam dadanya kala melihat kondisi Karyono yang sangat mengenaskan. "Wis abot iki," gumamnya. Karyono tewas dengan leher yang terjerat tali pengait sapi, matanya terbelalak hampir keluar, dan mulutnya yang terus mengeluarkan darah. Tubuh kaku itu berayun-ayun di platform bilik kesehatan, menambah panjang misteri yang tersimpan dalam ingatan yang telah mati. Tamat. Cerita ini hanya fiktif belaka, kesamaan nama, tokoh, dan tempat hanyalah kebetulan semata. Link sumber cerita saya sertakan di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan.